Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, back again with me, Mistika, in teaching method class. Hari ini I will continue about the teaching method yang udah kita bahas juga ya sebelumnya. Our last meeting talk about two teaching methods, dari mulai grammar translation method and audiolingual methods. Nah, kalau yang sekarang adalah PPP. Nama lainnya PPP, tapi ini stand from presentation, practice, and production. Kita mau bahas apa sih PPP itu? What is PPP? Nah, PPP ini it started in 1960. Ini lebih ke sini ya. Then the two methods we have talk about last meeting ya. Nah, dan si PPP ini it's still the most commonly used method in TEFL atau Teaching English for Foreign Language. Nah, kenapa? Alasannya nanti kita bahas di slide selanjutnya. Tapi kita tadi as I said before, karena namanya PPP, ini ada divided into 3 stages, dan sama namanya itu presentation, practice, and production. Nah, alasannya ya, kenapa sih si PPP ini menjadi salah satu yang commonly used method sampai sekarang. There are some assumption here. Ada beberapa asumsi di sini. First of all, katanya di PPP ini, metode ini, the expert still believes kalau grammar ini harus dipelajari pertama, and then we have to practice them. Jadi the student have to learn the grammar. After they know about grammar, and then they learn to use the skill ya. Di grammar, di basicnya tuh harus grammar dulu, baru nanti ke grammar di speaking, listening, reading, and writing. Kemudian, because language is a skill nih, katanya it should be practiced and should be learned in sequence. Proses pembelajaran itu emang ada urutannya, benar banget. Begitu pula bahasa saat dipelajari. Nah, karena dia skill, yang namanya skill itu kan emang harus terus digunakan. Sama as a language juga seperti itu. Nah, makanya ada PPP, presentation, practice, nah, di praktisnya, and then also production. The third one, nah, diharapkan si PP ini si PP ini dapat lebih fokus. Kenapa? Karena dia akan removing unnecessary language. Jadi kalau misalnya lagi belajar conditional sentence, ya ke situ aja, nggak akan ngebahas hal yang lain. Kemudian di sini teacher as a center, teacher as a controller. Kenapa? Karena bagi siswa-siswa yang slow learners ini bisa membantu teacher bisa membantu para slow learners ini. Itu assumptionnya. Jadi ada 4 assumption ya yang melatar belakangi kenapa si PPP ini tetap digunakan. Kita akan maju lagi ke stagesnya itu. First stages adalah presentation. Di presentation ini bahasa, the language is introduced to the student. Jadi teacher akan mengenalkan bahasa itu, tapi based on the context or situation. Jadi bahasa itu dilihat dari konteksnya. Ya, tadi saya ngasih contoh tentang if clause. Terus dikasih contoh if I have gitu. Terus nanti ngebahas si student bahwa ini lagi kalimat pengandaian.
Nah, tujuannya, the aim is to make sure understand the context. Jadi supaya si students itu lebih, oh emang kita mau hari ini mau belajar tentang if clause. Jadi mereka nggak menebak-nebak mau ngapain sih sebenarnya. Makanya nih PPP ini disebut sebagai deductive method ya, dari yang general nanti mengerucut. Untuk mengenalkan suatu konteks, ini ada beberapa cara. For example, jadi you give the no sorry not give but play video, short audio clip boleh, or show clip from movie or TV show yang ada hubungannya sama materi saat ini. Terus juga boleh you show objects that you brought, mau nunjukin benda yang nyatanya juga silakan. Or you can act out, bisa gurunya sendirilah yang membuat sebuah kayak short story atau menceritakan sesuatu ke studentnya biar mereka ngeh dengan pelajaran hari ini. Itu di presentation. Let's move to second stage, yaitu practice. Di sini namanya practice juga, tentu aja tujuannya adalah accuracy. Nah, pada saat practice ini student use the language in controlled way. Maksudnya control way ya tadi, bahwa guru di sini berperannya sangat tinggi as a controller. Guru akan membantu mengoreksi kalau studentnya lakukan sebuah error dalam percakapan gitu. Not only percakapan tapi in activities. Nah, kalau di sumber yang saya dapetin katanya dia usually it is divided into control practice and a freer practice. Tapi mostly ada sumber-sumber yang lain bilang bahwa di practice ini guru ini highly controller. Jadi tetap guru memegang peran yang sangat penting. Kalau tadi di presentation itu cuma ngenalin bahasanya, kalau di praktis nanti ada beberapa kegiatan yang memang ditujukan untuk melatih kepada para siswa. Contohnya drilling. As you know, last meeting ada yang jelasin kan kalau drilling itu dari audiolingual itu, drilling itu terus aja ke satu orang. For example, kita lagi belajar present tense, terus nanti gurunya bilang I eat an apple. Terus nanti ke orang berikutnya sebutin banana, terus nanti dia I eat banana gitu. Itu drilling. Substitute drilling lebih tepatnya. Lalu bisa juga matching activities. Matching activities ini banyak. For example tadi balik lagi ke contoh yang saya pakai pertama kali, yaitu conditional sentence. Dibuat matching nih, kalian nyediain as a teacher, nanti nyediain, kan namanya conditional ada 2 clause ya. Kalian pasang nyuruh studentnya buat masang-masangin mana yang correct. Itu bisa matching, or matching pictures and sentence boleh. Next is gap fill exercise. Di sini gap fill exercise itu seperti kalau kita latihan di grammar mungkin kalau saya dulu mata kuliahnya structure, di situ titik I titik banana. Nah, titik-titiknya ini atau bla-bla-blanya ini kita harus isi dengan grammar yang tepat. Itu disebut gap fill exercise. Terakhir, pairwork. Pairwork ya berarti kerjanya berpasang-pasangan. Bisa dalam bentuk conversation, interview, and so on. Practice dianggap udah lancar, move to the last stage, yaitu production. Namanya production, tentu saja fokusnya ini adalah the student can use the language as fluently and
fluently and naturally as possible. Diharapkan tadi udah dikasih konteksnya, terus praktis. Nah, diharapkan di sini studentnya bisa menggunakan si bahasa itu lancar dan juga natural. Terus apa dong yang bisa dilakukan? Nah, karena lancar dan natural ini, that's why si environment-nya juga, lingkungan kelasnya juga dibuat senyaman mungkin. So, di sini nih, as a teacher, teman-teman bisa membuat sebuah what's it called, lingkungan classroom management dengan menyusun tempat duduk. Gak harus semua menatap ke depan, tapi juga bisa dijadikan kotak-kotak berkelompok. Activitiesnya apa aja? First one, they can do an interview. Bisa saling interview masing-masing. Misalnya teachernya ngasih prompt, what will you do if you have 1 million? Nah, nanti studentnya saling nanya. Or information gap, ada sebuah informasi, terus nanti harus diisi oleh si student. Or discussion, ya ini melibatkan lebih banyak lagi ya, not only 2 student tapi bisa sampai 4. Kemudian oral plays, ini langsung ke praktisnya, membuat sebuah drama, mini drama, karena dia student diharapkan udah natural sama fluently masalah ini. Seperti itu. Next up, yang namanya suatu metode tentu ada baik dan buruknya. Kita akan lihat what are the advantages dari PPP ini. First, it is easy to learn. Of course ya, dia mudah sekali untuk diterapkan karena udah biasa kan, ada presentation, praktis, disuruh latihan anaknya, baru untuk review kalian bisa ngapain gitu. Terus it is very flexible. Very flexible di sini jadi prosesnya nggak harus 1 hari itu selesai, bisa jadi beberapa kali pertemuan. And it works for most types of class. Ini bisa digunakan di semua jenjang pendidikan, dari mulai SD, elementary school, junior high school, sampai university student juga bisa gunakan itu. Or maybe for adult, for ESP gitu, yang di kantor-kantor juga bisa. Nah, tentu aja ada disadvantage. Disadvantagesnya ini buat weaker learners, buat yang para slow learners ini, mereka malah terlalu berlebihan, overuse the target language. Jadi kayak broken English gitu untuk si PPP ini. Kemudian the learner might be confused. Kenapa confuse-nya? Soalnya mereka karena udah dikasih konteksnya satu aja, saat mereka harus ngadepin di satu situasi yang berbeda, mungkin mereka akan bingung, loh kan kita nggak belajar dalam konteks ini, kita belajarnya cuma satu konteks aja, karena tadi dia removing unnecessary language-nya. Nah, jadi ini juga akan membingungkan. It is boring. Ya kalau kita terus menggunakan hal tersebut berulang-ulang, of course ya, nanti si studentnya juga mungkin akan mengalami kebosanan. Oke, that's all. Alhamdulillah.